Hai, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi bersamaku, Aprista Sasi. Semoga teman-teman semuanya baik-baik, selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Buat yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh ya, biar bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Kita kembali lagi di daily vlog aku. Ini aku masukkan beberapa cuplikan yang sempat aku abadikan. Aku ambil videonya waktu kemarin di Bojonegoro ya, di rumah mertua aku. Jadi tadi itu Nisrina lagi senang banget main air karena di sana itu panas banget. Dan Nisrina itu paling semangat kalau waktunya mandi sama main air kayak gitu sampai basah semua bajunya. Dan ini mataku lagi tertuju pada si pohon srikaya ini ya. Ini ada di halaman belakang rumah mertua. Dan aku perhatikan tuh ada yang mateng, jadi mau aku petik kan, ternyata banyak banget semutnya. Akhirnya nggak jadi, aku minta tolong Pak suami aja buat ambilin itu tadi yang banyak semutnya dan cari-cari lagi gitu ya, jadinya petik 2 buah ini srikaya. Kita kirain udah mateng kan ya, maksudnya ya walaupun belum mateng banget tapi itu bisa dimakan gitu, ternyata itu belum. Itu tuh ternyata masih belum mateng, masih keras dan nggak bisa dimakan, jadinya yang udah nggak bisa dimakan. Dan ini tuh aku dikasih sama srikaya yang udah dipetik sama mama waktu kemarin-kemarin, itu udah mateng dan rasanya enak banget, manis banget. Aku tuh udah lama, udah bertahun-tahun banget gak pernah makan srikaya. Terakhir tuh mungkin waktu SD, itu pun kayak yang masih kecil banget, karena kayaknya jarang banget yang punya pohon srikaya dan di pasar pun jarang banget ya ada yang jual. Kita lanjut ya, ini udah ganti hari gitu ya, kayak besokannya, tapi aku lupa entah sehari atau 2 hari setelahnya. Kita lagi jalan-jalan sore gitu, dan tadi tuh ngelewatin orang jualan cenil. Jadi karena pengen, aku beli aja 2 bungkus ya, sebungkus itu harganya 5 ribuan. Tapi cenilnya tuh nggak yang kayak biasanya aku beli, karena nggak dikasih gula merah gitu loh, yang gula cair. Cuman rasanya tuh emang udah manis, tapi tuh kayak ada yang kurang aja gitu ya menurutku. Dan tadi tuh lanjut ke taman deket sana, pokoknya ya di sana lah, nemenin Nisrina main-main dan dia minta ngelukis, ya udah ditemenin aja ngelukis. Dan lanjut ganti hari lagi, ini entah besoknya lagi, aku pokoknya lupa. Dikasih ini sama saudaranya papa, dikasih apa sih namanya, ini belimbing banyak banget, 1 baskom gitu. Dan ini tuh belimbing yang ditanam sendiri ya sama bude, jadi belimbingnya ini organik dong. Enak banget ya ampun, rasanya seger, apalagi kan kalau baru dipetik kayak gini langsung dimakan ya kan. Dan ini tuh gede banget, suami aku tadi minta dibukain, dipotongin, jadi tadi aku ambil yang paling gede ini ya buat kita makan. Ini buat dimakan aku sama suami aku aja, yang lain aku tawarin nggak mau, kalau mau ya aku kupasin juga, tapi enggak, ya udah kita makan satu ini aja. Besar tuh rasanya kayak bikin kenyang karena berair banget gitu loh, seger banget, kayaknya itu lebih besar daripada telapak tangan aku ya ukurannya yang ini. Pokoknya aku ambil yang paling besar ini tadi. Karena kayak apa ya, dilihat aja tuh nyenengin gitu ya, gede, seger. Dan lanjut lagi ya, ini kita udah di rumah, jadi udah balik ke Malang. Aku baru aja ambil raportnya Nisrina, karena waktu kemarin itu, waktu bagi raport, kan aku nggak bisa ke sekolah, karena kita lagi di Bojonegoro kan. Aku titipin rapotnya Nisrina, biar diambilin sama ibu ketua paguyuban di kelasnya Nisrina. Alhamdulillah orangnya mau, jadi tadi aku ngambil dulu ke rumahnya beliau. Ini tuh malam hari ya, aku ambil raportnya, dan begitu nyampe rumah, aku langsung buka semua isi tasnya. Jadi rapotnya itu ada di tas hitam yang di samping itu, sama semua barang-barang yang Nisrina di sekolah gitulah pokoknya intinya ya. Jadi isinya tuh ada rapotnya, terus ada buku-buku LKS, buku-buku tugas, sama tugas-tugas yang kayak gini tuh yang diwarna-warnain kayak gitu. Itu semuanya jadiin satu, ada alat tulis juga, jadiin satu di dalam tas hitam itu. Dan Nisrina dapat kaos ya. Kalau kaos itu adalah kenang-kenangan dari pokoknya kenang-kenangan dari kelas TKA-nya dia. Jadi pakai uang kas sebenarnya, bukan dari sekolah. Ini aku lagi buka-bukain semuanya, aku cek semua tugas-tugasnya dia kayak apa, karena aku mau tahu ya selama ini dia di sekolah kayak gimana, tugasnya dia ngerjainnya gimana. Dan aku juga baca semua laporan yang ada di raportnya itu. Pokoknya ya emang namanya anak umur segini, aku nggak bisa
Aku nggak bisa menuntut dia harus, bisa di semua hal ya. Jadi aku tuh, pengen tahu gitu loh, dia itu bisanya di mana, dominannya di mana, kayak gitu. Dan ternyata kayak laporan yang di, kepribadiannya, sosialnya, kayak gitu-gitu, anakku ini, pokoknya ada kata-kata yang ditulis gurunya itu kalau dia itu suka menyendiri di sekolahnya. Tapi, sebenarnya kalau mungkin dia susah memulai kali ya kalau mau main sama temen, tapi kalau disamperin sama temennya gitu dia bisa main dan ngomongnya tuh banyak banget. Nisrina itu kalau dia diajak ngomong, misalnya aku tanya satu pertanyaan, satu kalimat, dia itu bisa menjawabnya itu dengan, berpuluh-puluh kalimat gitu loh. Istilahnya tuh kalau aku tanya dia satu pertanyaan, dia bisa jawabnya tuh 10 paragraf gitu. Pokoknya dia tuh banyak banget ngomongnya. Dan ternyata di laporannya juga disebutkan kalau anakku emang kurang ya fokusnya, jadi dia itu gampang banget terdistraksi. Misalnya kalau ngerjain tugas atau kalau gurunya menjelaskan kayak gitu, emang dia itu suka banget ini entah tiba-tiba ngobrol sama temennya kayak gitu, nggak memperhatikan. Dan itu sih yang jadi PR aku ya, gimana buat anak ini bisa fokus gitu kalau ngerjakan sesuatu. Banyak banget ya PR-nya kalau udah jadi orang tua, udah punya anak kayak gini. Semua yang dilaluin ini tuh dulu-dulu nggak pernah dipelajarin gitu loh. Jadi kayak ya sambil belajar, sambil jalan, ya sambil dijalanin gitu ya. Kayak ya mau nggak mau harus bisa dan ya itu tugas kita gitu loh sebagai orang tua. Semangat ya semua orang tua di luar sana. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. BTW ini kaosnya Nisrina ya, yang dihasilkan dari sisa uang kas paguyuban. Jadi buat kenang-kenangan anak-anak gitu ya. Dan kita lanjut keesokan harinya ya. Ini pagi hari aku habis belanja sedikit di tukang sayur yang lewat depan rumah ya. Jadi aku males banget mau pergi keluar ke warung yang ada di luar perumahan. Jadi aku nunggu aja tukang sayur dan alhamdulillah orangnya datang dan aku nggak ketinggalan gitu. Malah aku ketemu sama dua tukang sayur, mereka itu datangnya barengan gitu ya, jadi aku bisa belanja ke keduanya. Yang nggak ada di sini kita cari yang di sebelahnya, yang satunya kayak gitu. Ini aku ada beli ayam cuman setengah kilo aja. Harga ayam kemarin pas aku beli ini tuh 16.000 ya setengah kilo dan mau aku ungkep aja. Aku pakai bumbu serba bubuk ya biar gampang, biar simple. Ada sih aku bawang putih tapi aku males aja mau ngupasin, mau geprekin gitu. Jadinya pakai yang gampang aja lah. Selain si ayam ini aku juga beli ikan asap ya proteinnya sama telur puyuh dan juga tempe. Tadi mau cari tahu juga sebenarnya tapi tuh nggak ada, udah habis semua jadi ya udah nggak dapet tahu ini. Jadi ini ya belanjaanku tadi pagi, ada tempe, terus aku beli telur puyuh dan ini aku juga beli berbawangan, bawang merahnya itu harganya 14.000 seperempat. Mahal banget ya. Tapi ya ini tuh yang bagus-bagus sih, yang besar-besar gitu loh. Kalau yang lebih murah ada sih katanya harganya tuh 12.000, tapi itu ya ini ya ada campur gitu loh. Ada yang kecil terus kadang basah gitu. Dan itu juga aku beli brokoli harganya 10.000. Sama aku beli cabai ya, cabai merah sama cabai rawit. Aku masing-masing belinya itu 5 ribuan dan dapatnya lumayan banyak. Kayaknya harga cabai udah mulai turun ya. Sebelumnya tuh aku beli cabai rawit 5.000 kayak cuman dapat satu genggam gitu, yang dikit banget deh pokoknya. Dan tadi juga beli ikan asap, beli 2 bungkus sama dikasih bonus tomat 3 buah, lumayan ya alhamdulillah. Dan ini aku mau langsung aja masukin perbawangan dulu, ini mau aku masukin ke tempatnya. Aku ada sisa 1 bonggol yang gak utuh bawang putihnya sama 1 buah bawang bombay dan bawang merahku tuh habis banget. Jadi ini tadi aku beli, pokoknya aku kalau beli bawang-bawangan gini ya habisnya barengan terus harus beli dua-duanya. Belanjaanku tuh kayak habisnya banyak banget. Berasa boros banget gitu kalau belanja kalau pas kehabisan perbawangan. Belanja ini tadi habisnya yang pertama itu 43.000 dan yang di tukang sayur keduanya itu habis 71.000. Jadi semua ini habisnya 115.000 ya kurang lebihnya segitulah.
Lanjut aku mau potek-potekin cabai rawitnya. Ini cabai rawitnya tuh bagus-bagus banget. Seger gitu ya, kayaknya kayak baru dipetik, baru dipanen gitu loh, nggak ada yang busuk-busuk. Ada sih beberapa yang busuk, mungkin cuman dua ya, dua buah gitu, jadi nggak banyak. Yang lain tuh masih bagus-bagus banget nih. Dipotekin itu batangnya kayak renyah gitu loh rasanya. Stok percabeanku tuh habis semuanya. Kemarin itu kan aku sempat beli cabe ya, yang aku beli cuman 5.000 itu dapatnya sedikit, dan itu kayak aku tuh pakainya sayang-sayang gitu ya, dikit-dikit aja karena lagi mahal ya kan. Terus ternyata aku tinggal kan pulang ke Bojonegoro seminggu lebih. Pas aku pulang-pulang kemarin itu udah mulai jelek ya cabenya. Jadi ya sayang banget gitu, cabai merahnya juga. Jadinya aku masak semuanya, aku bikin sambal. Pagi tadi aku bikin sambal ya pas buat sarapan. Pagi-pagi sarapannya sambal. Tapi enak sih. Dan kebetulan di tukang sayurnya tadi aku lihat kan cabenya bagus-bagus banget, seger gitu. Jadi aku harus beli gitu kayaknya. Buat stok lah, walaupun yang makan cabai, yang makan pedas kan cuman aku sendiri. Jadi ya beli 5.000 aja cukup lah. Ternyata ini malah dapetnya lebih banyak. Dan itu juga cabai merahnya juga banyak loh. Ini aku beli 5.000. Kemarin tuh beneran kayak cuman berapa batang gitu ya aku dapetnya, beli 5.000 pas lagi mahal kemarin ya. Padahal aku berharap harga cabai, terutama cabai rawit itu mahal terus deh, naik terus harganya. Karena kenapa? Karena ibuku tanam cabai rawit biar pas panen harganya bagus gitu kan ya. Ya semoga aja nanti pas panen harganya bisa naik lagi gitu ya, amin. Udah selesai ya aku beresin percabean, lanjut aku mau masukin telur puyuhnya, ini mau aku pindahin ke wadah. Aku cek tadi tuh ada yang pecah tapi nggak sampai keluar isinya gitu ya, cuman kulitnya ada yang retak. Kalau nggak salah ada 2 butir yang retak, tapi masih aman sih, masih bisa diselamatkan. BTW teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Lagi apa kalian sambil nonton videoku sekarang? Semoga baik-baik semuanya ya. Yang lagi sibuk, yang lagi ada PR, ada tugas, ada kerjaan, semoga semuanya lancar. Amin. Makasih ya teman-teman udah sempatin waktunya, udah luangkan waktunya buat nonton videoku. Semoga kalian suka dan terhibur, dan nontonnya bertahan sampai menit terakhir nanti. Dan makasih juga ya buat teman-teman yang udah support aku, udah subscribe channel YouTube aku, dan juga selalu nonton videoku, selalu kasih like dan komennya. Makasih banyak banget. Aku doakan teman-teman semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan buat yang baru nemuin channel ini, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan salam kenal ya. Aku adalah ibu rumah tangga, dan di sini berisi video keseharianku sebagai ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka, dan kembali lagi buat nonton video aku yang lainnya. Jangan lupa di subscribe ya buat yang belum subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Videoku bakalan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5 sore, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lanjut lagi ke video. Ini tuh udah siang hari, aku ini lagi makan siang ya. Tadi sebelumnya aku juga udah suapin Nisrina makan, dan ini aku makannya pakai brokoli yang tadi aku beli, terus sama ada sisa telur dadar dari tadi pagi ya, sama aku juga goreng tempe, dan juga pakai sambal. Sambalnya juga sisaan dari tadi pagi. Udah cuman kayak gitu aja. Brokolinya tuh cuman aku rebus karena aku suka ya brokoli yang direbus aja, terus makanya dicocol pakai sambal. Itu menurutku enak banget sih. Ini aku makannya sambil ditemenin Nisrina ya teman-teman, dan dia itu cuap-cuap terus. Jadi sampai terakhir nanti videonya cuman aku makan aja sambil ngobrol-ngobrol sama Nisrina. Jadi aku akhiri sampai sini ya. Makasih udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum, bye. Baby John itu kan cowok, masa cantik? Itu lo dinamain perempuan, kalau anaknya udah besar sekarang dinamain perempuan. Betul. Itu kan suaranya perempuan. Nah ini dia suara cantik banget, aku sampai berdoa. Ini kalau mama saya itu di belakang ada ini meja biar bisa naruh makanan, terus ada tempat cuci piring. Tuh mama punya kulkas yang dipenuhi stikernya adek Nisrina. Waduh. Siapa yang nempel? Bisa, Hmm? bisa. Siapa yang nempel?
Aku. Hmm. Ini ada kental manis, itu ada cabai, ini ada banyak produk. Mama pakai cebab, cebab. Nama ini cantik nggak? Ya. Mm-mm. Terus bajunya bagus-bagus. Ini dikasihin beli, Dikasih bude. dikasih bude. Di siapa? Budi Bude Ana. Ini ada baju, ini ada celana hitam. Masih lihat nih. Titit, Kelihatan nggak itu? titit. Gambar di sini. Dan di belakang ada foto. Foto apa? Tuh. Foto teman-teman di sini. Yes. Bug. Aku mau nonton dulu ya teman-teman. Semoga video mami bersyukur ada yang nonton. Amin, amin.